Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 7. Saya Laura, Saya Robert. saya Talia, dan saya Keisha. Jadi di video kali ini kita akan bercerita dan juga akan menjelaskan rencana program Leisure Wellbeing dari kelompok kami. Nah, dimensi yang kita pilih yaitu Purpose in Life. Alasannya karena dari hasil self-assessment yang kita sudah jalanin, ternyata dimensi Purpose in Life ini mendapatkan indikator atau nilai yang paling rendah. Nah, lalu ada leisure activities yang kita pilih, ada dua. Yang pertama adalah student activity dan juga ada artist. Untuk student activity-nya ini kita melakukan kegiatan di luar rumah seperti kayak kegiatan sosial yang dimana kita pergi ke panti asuhan. Lalu yang selanjutnya adalah The Artist. The Artist itu kita mengumpamakan sebagai tenun kesenian, yang dimana kita pada saat di panti asuhan kita mengambil foto-foto anak-anak tersebut dan juga menyuruh anak-anak tersebut untuk menggambarkan tentang cita-cita mereka untuk kedepannya pada saat mereka besar. Nah, maka dari itu usulan program dari kami yaitu berkunjung ke panti asuhan untuk beraktivitas di sana seperti yang sudah kita rencanakan tadi. Beberapa juga rundownnya sudah di planning dan mungkin beberapa hari itu kami sudah menjalankan dan menyelesaikan dengan baik. Oke, jadi karena usulan program kami adalah berkunjung panti asuhan, jadi step pertama yang kami lakukan adalah mencari panti asuhan mana yang akan kami tuju. Nah, pertama kami search dulu panti asuhan yang berada di Surabaya dan kami menemukan yang pertama adalah panti asuhan Sumber Kasih yang ada di daerah Riau. Kami sudah mencoba untuk kontak person yang ada dari Google dan sudah chat juga by WhatsApp dengan pemilik panti asuhannya atau yang bertanggung jawab di sana. Tetapi karena mungkin waktunya belum tepat, karena anak-anak di panti asuhan sana sedang ada kegiatan juga pada saat itu adalah kegiatan Natal, jadi kami tidak bisa berkunjung. Kemudian kami juga mencari step selanjutnya, yaitu kami cari panti asuhan lain nih, mana yang bisa kita kunjungin. Dan kami menemukan panti asuhan Kasih Agape. Nah, di situ kami juga sudah mengontak pemilik dan penanggung jawabnya dan sudah janjian untuk sepakat datang hari apa, jam berapa, dan berapa anak yang ada di sana dan lain-lain. Kebutuhannya apa juga kami sudah rekap juga. Akhirnya kami bisa datang ke sana. Dan kenapa kami memilih panti asuhan Kasih Agape pada saat itu? Karena kami berempat saat mencari panti asuhan kami sangat tergerak dengan panti asuhan Kasih Agape ini. Dilihat dari kami sudah mencari di Google, kami melihat bahwa banyak anak-anak di sana dari balita juga dan sampai SMP dan SMA, dan kami melihat bahwa disitulah hati kami mulai tergerak. Jadi setelah dari situ kita langsung pergi berbelanja di supermarket Bravo. Dan di sana kita beli kebutuhan-kebutuhan seperti ada susu, gula, beras, lalu ada snack-snack juga. Kita memberikan anak-anak itu jelly yang dimana biasanya anak-anak itu pasti suka, dan juga kita beli kertas yang dimana yang tadi seperti saya bilang ke artis yang dimana untuk anak-anak menggambar, dan kami memberikan kertas itu untuk mereka menggambar, dan juga kita memberikan barang-barang lain masih banyak lagi. Nah, jadi kenapa kalau kita membeli barang-barang itu semua, karena dari situ kita berpikir bahwa masih banyak di luar sana anak-anak yang membutuhkan seperti makanan, gula, beras, dan lain-lain. Kelompok kami beli barang-barang tersebut karena kami memikirkan bahwa di luar sana masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Oke, jadi setelah kita berbelanja, kita mulai mengajukan perjalanan untuk menuju ke panti asuhan Kasih Agape tersebut. Nah, cukup sulit untuk mencapai ke panti asuhannya. Kita sampai dibantu oleh salah satu pengurus yang ada di Kasih Agape untuk menjemput kita, karena ternyata untuk dari maps-nya sendiri itu susah untuk mencari sana, mobil itu susah untuk masuk. Jadi kita ternyata kalau menuju ke lokasinya itu harus lewat kuburan dulu. Kita harus lewat kuburan yang cukup panjang juga untuk menuju ke panti asuhannya. Dan di situ kita juga kaget, kayak kok ada ya ternyata panti asuhan itu kayak terpencil, terus lokasinya tuh benar-benar di tengah-tengah kuburan yang ujung gitu. Kita benar-benar kaget juga karena kok ya memilihnya tuh di sini, dan ternyata memang banyak kehidupan di dalam ini juga, di dalam kuburan tersebut ini. Lalu setelah itu kita parkir mobil, terus kita turun. Itu juga ternyata belum langsung sampai ke lokasinya, kita juga harus menyusuri kuburan tersebut yang dimana jalannya ini juga nggak mulus, banyak selokan yang harus kita lewatin juga, dan bisa dibilang cukup bau ya, maksudnya lingkungannya tuh nggak fresh gitu loh. Terus waktu kita sampai sana, tapi kita juga shock, ternyata kok panti asuhan itu memang tidak besar, kayak kecil, tapi banyak yang menyambut kita gitu loh. Kita kaget waktu sampai sana, kita ketemu sama Ibu Siska, yang dimana Ibu Siska ini pengurus atau penanggung jawab dari panti asuhan Kasih Agape, terus menyambut kita. Lalu anak-anak juga langsung datang menyambut kita tuh dengan happy gitu loh. Jadi kayak kita awal-awal tuh kayak kaget, kok kayak loh lokasinya ini benar-benar terpencil, kayak nggak layak lah ibaratnya untuk menuju ke sini, tapi kok ya ada kehidupan di sini. Itu awal-awal udah membuat kita kayak oh
ternyata di luar sini tuh masih banyak loh yang hidupnya itu bisa dibilang di bawahnya kita, yang nggak layak lah hidupnya, tapi mereka bisa bersyukur, mereka bisa happy gitu loh awal-awal. Padahal kita belum kenal mereka, tapi mereka bisa greeting kita tuh segitunya, dan kita di sana juga udah langsung kayak grek gitu loh hatinya awal-awal kayak gitu. Terus kita akhirnya kenalan sama anak-anaknya, kita kenalan sama Ibu Siska juga, terus akhirnya kita memulailah aktivitas kita di sana. Nah, untuk aktivitas kita yang di sana itu kita memilih untuk kegiatan menulis cita-cita, yang dimana kita menyuruh anak-anaknya, ayo semuanya ambil kertas satu-satu, kakak kasih spidol ya, tulis cita-cita, lalu nama dan juga impiannya ke depannya seperti apa. Nah, kita dari kitanya itu kayak ya udah gitu, kitanya nulis nama, cita-cita, tapi anak-anak itu kayak kreatif gitu orangnya, kayak kak gimana kalau digambar aja cita-citanya, terus kita kayak oh boleh gitu, terus kita search Google kayak oh ini dokter kak, tolong bisa nggak gambarin orangnya dulu gitu. Terus ya udah kita kayak gambar kecil, gambar baju dokter, terus ada yang jadi pemain sepak bola juga, terus sampai kertasnya itu sampai kayak anak-anak itu kayak semangat banget, kayak pengen lagi kertasnya. Terus ada anak-anak yang kita juga main tebak-tebakan juga, tebak-tebakan Alkitab, karena kan itu panti asuhan Kristen, jadi kita tebak-tebakan Alkitab. Nah itu kita akhirnya pulang. Nah waktu pulang terus di mobil kita ngobrol-ngobrol ya toh. Kita kayak ngobrol-ngobrol, terus ternyata di luar sana tuh masih banyak kehidupan itu yang tidak seberuntung kita. Itu jujur menyadarkan kita juga nggak sih? Gitu. Nah mungkin coba kita denger ya dari Keisha sendiri gitu, gimana nih testimoninya setelah mengikuti kegiatan itu gimana? Kalau dari aku sih, yang pertama pasti menyadarkan kita semua kalau ternyata hidup kita itu penuh makna. Jadi banyak hal yang kita tuh masih perlu explore, perlu tahu lebih lagi, perlu belajar lebih dalam lagi, dan mempelajari hal-hal baru gitulah. Tapi menurutku setelah kita berkunjung dari Panti Asuhan Kasih Agape, banyak orang yang masih harus semangat gitu sama hidupnya, walaupun mungkin kayak banyak tantangan ya, nggak harus kita aja punya tantangan, tapi banyak di luar sana tuh yang mungkin banyak hidupnya tuh lebih challenging daripada kita, tapi mereka tetap semangat untuk lanjutin hidupnya, tetap semangat untuk belajar, untuk semangat terus menggapai cita-citanya seperti anak-anak di Panti Asuhan tadi, walaupun kayak mungkin keterbatasan dalam lingkungan dan juga mungkin keuangan, dan yang nguruskan juga cuma beberapa orang aja, tapi mereka semua tuh punya pendirian atau punya sesuatu yang mereka mau capai gitu. Jadi sesuatu yang harapan mereka tuh masih ada di dalam benaknya gitu. Jadi menurutku tuh salah satu poin penting sih, karena di hidup kita aja yang mungkin udah dipenuhi dengan materi dan macam-macam aja itu masih kayak berpikiran untuk menyerah terus, tapi ternyata banyak yang lebih susah daripada kita tapi tetap pantang menyerah. Oh, dari kamu kan gimana? Sama mungkin? Kalau dari aku yang dulunya aku tuh males untuk masuk sama anak kecil, tapi dengan aku kesana ke Panti Asuhan, aku main sama mereka dan aku gendong mereka, kayak menurutku worth it dengan mereka jadi bahagia dan senang. Aku juga, kalau dari aku sendiri aku juga sama kayak Keisha dan juga Robert. Aku juga di awal itu sebelum berkunjung ke pantinya aku juga bingung gitu loh, apa sih sebenarnya tujuan aku hidup ini, apa sih alasan aku tuh ada di dunia ini. Aku juga mempertanyakan tentang kehadiran diriku nih loh di dunia ini tuh buat apa, aku juga nggak tahu. Nah cuman setelah aku berkunjung ke Panti Asuhan ini, aku mulai sadar kalau oh ternyata di luar sini loh banyak yang kehidupannya itu tidak seindah kehidupan kita ini. Tapi mereka tuh gak komplain, mereka ya malah kayak have fun, dan mereka tidak pernah mempertanyakan tentang masa lalu mereka. Jadi kayak mereka ya move on di hidupnya mereka. Bahkan waktu kita kunjungan ke sana gak ada satupun yang mempertanyakan kayak orang tua mereka tuh kayak gimana, atau kok aku gak punya orang tua, tuh mereka sama sekali gak ada yang mempertanyakan itu. Jadi mereka benar-benar happy gitu loh dengan kehidupan ini. Jadi itu yang membuat aku pun tuh sadar kalau masalah ini tuh sebenarnya mereka aja loh, yang masyarakat kecil itu kayak bisa happy dengan itu. Kok kita yang udah bisa mikir, kita yang udah dewasa, kenapa kok masih mempermasalahkan ini terus? Dan hidup ini menurutku memang harus move on aja, maju ke depan terus kayak gitu. Nah untuk saya sendiri, menurut saya itu anak-anak di sana itu kayak live in the moment, kayak pada saat ini ada kegiatan ini, oke ayo jalan, ayo terus move on terus, harus jalan terus. Walaupun mereka itu nggak ada kayak nggak tahu kehidupannya mereka kedepannya kayak gimana, tapi mereka dalam intinya mereka itu kayak aku mau fun, aku mau seneng-seneng, aku mau pengen sukses, pengen jadi dokter, pengen jadi pemain basket dan lain, pengen jadi kayak idolaku. Nah aku kayak lihat kayak mereka ini masih kecil, terus mereka ini kayak nggak tahu orang tuanya gimana dan lain, kayak baju sendiri pun kayak kekurangan gitu bagi mereka, tapi mereka itu ada semangat hidup, semangat kita berjuang, adanya kayak aku mau hidup, aku mau sukses, aku mau ini. Jadi kayak wah mereka ini kok ada semangat untuk hidup, sedangkan kayak saya sendiri itu kayak ada semangat hidupnya itu kayak kecil gitu. Jadi kayak menurut saya itu tuh wow banget sih kayak. Jadi kan kalau dari masing-masing kita ngalamin perubahan ya setelah dari panti itu ya. Coba mungkin kita tanya ke orang-orang di sekitar kita ya, apakah kita diubah atau enggak gitu. Ya nggak sih?
Setelah saya melihat Thalia dengan mempunyai kegiatan pergi ke panti asuhan, saya melihat perubahan dalam diri Thalia. Thalia lebih bersyukur, lebih ingin mengembangkan dirinya, lebih berterima kasih lah atas kehidupannya dia sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Bintoro Hartanto, saya ayah dari Laura Angela Hartanto. Setelah melihat Laura ada kegiatan di panti asuhan, saya merasa Laura sekarang lebih dewasa, lebih bisa menerima keadaannya dan lebih bersyukur. Saya Yesa, adik dari Keisha. Setelah saya melihat kakak saya dan teman-teman pergi ke panti asuhan, saya melihat perubahan baik yang terjadi pada kakak saya. Jadi nama saya Evan, saya temannya Robert. Awalnya Robert tidak menyukai anak kecil, tetapi karena sudah ke panti asuhan, Robert jadi senang dengan anak kecil, bermain dengan mereka. Oke, jadi setelah kita kemarin ke panti itu, kita berempat itu ngelakuin post test lagi. Kita ngelakuin tes yang self assessment lagi yang seperti di awal. Nah, ternyata hasilnya tuh berubah. Di awal itu dimensi purpose-nya kita tuh paling rendah, dan ternyata sekarang malah justru yang paling tinggi. Itu kalau kita udah ngelakuin itu dan ternyata semuanya hasilnya sama-sama tinggi, ya nggak sih? Sama-sama meningkat. Ya. Mungkin dari kalian ada saran mungkin untuk program ini? Dari aku deh, mungkin menurutku bisa itu ya, untuk sarannya banyak orang atau mungkin kayak community ya, kalau memang mereka mau berbagi itu bisa langsung aja datang ke panti asuhan, karena menurutku di panti asuhan tuh banyak hati-hati yang kayak kita harus bagian mereka juga gitu, karena kan kalau happiness tuh kita harus kayak share kan. Jadi kalau kalian ada waktu luang atau punya berkesempatan untuk datang aja. Ya, karena mereka tuh benar-benar welcome banget dengan kita, dan kalian pasti ngerasain manfaatnya juga kok dari mengikuti kegiatan panti asuhan. Sekian dari kami. Terima kasih.